Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya, teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik, teman-teman. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah, ini adalah perform STS di tanggal 11, teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah, yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah, langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Salam Mas Bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas penjatahan IPO MDIY. Dan saya nggak ikut ya IPO ini ya. Kan biasanya kalau saya ikut IPO kan saya bikin pemesanan gitu ya. Oh, pemesanan saham A, B, C. Saya selalu bikin seperti itu. Dan memang saya nggak ikut IPO MDIY teman-teman. Dan banyak juga yang tanya gitu via DM, via YouTube, komen gitu, via grup di Telegram ya. Setiap orang yang tanya ya saya jawab saya nggak ikut gitu. Saya takut kejadian seperti ini terjadi guys. Nah, kita akan bahas penjatahan IPO MDIY teman-teman. Nah, MDIY ini adalah retail ya guys ya, retail yang dia jualan macam-macam sebenarnya. Ya mirip Akses, cuman dia versi retailnya lebih kecilnya daripada Akses gitu. Kita udah bikin konten ya tentang MDIY kemarin. Nah, ini saya juga udah sampaikan di video ini waktu saya bandingin MDIY dan Akses waktu itu, bahwa ya berat ini untuk MDIY seperti itu. Nah, di sini teman-teman, ini kita bandingin sama Akses sama MDIY itu jauh banget guys ya. Jauh, jadi istilahnya IPO MDIY ini sangat mahal teman-teman ya. Karena ini udah ada perbandingan, jadi kita tahu gitu, oh Akses tuh segini, MDIY tuh segini, karena ini kan sama gitu ya. Jadi kita bisa bandingin, oh ini udah nggak masuk akal, jadi saya nggak beli. Nah, itu alasan saya kenapa nggak beli MDIY. Udah saya bahas di waktu pembahasan ini ya, perbandingan antara Akses dan MDIY. Dan saya nggak beli memang. Nah, saya juga dapat info, karena saya nggak beli, saya cuma dapat info guys ya. Saya juga tanya beberapa teman gitu yang ngambil IPO ini gitu. Dan jawabannya seperti ini teman-teman. Inilah ya penjatahan IPO MDIY. Dan sebentar ya, kita lihat di sini teman, untuk si W-nya CC dan C3 untuk harganya 1650. Untuk dana yang dihimpunnya lumayan gede teman-teman, yaitu 3,7 T. Beda tipis loh sama IPO-nya Adi. Nah, waktu itu sorenya waktu itu saya tanya ya, berapa sih kira-kira antrian dari MDIY? Ternyata tembus 50.000. Tapi masih jauh ya kalau si kalau si AAD ini tembus 130.000 atau 140.000. Jadi jauh banget ya sama yang MDIY. Jadi MDIY memang bisa dibilang IPO-nya retail ya. Kebanyakan retail itu nggak tertarik sama IPO MDIY. Dan ini terjawab juga di penjatahannya teman-teman ya. Kita lihat penjatahannya teman-teman. Nah, penjatahan IPO MDIY itu batas bawah itu 44%. Jadi kalau teman-teman itu pesen 99.900.000 gitu, jatahnya tuh 44 jutaan. Ini termasuk jumbo guys, gede banget lah. Brand aja dulu nggak kayak gitu. Adi nggak kayak gitu. Bahkan yang parah aja si Goto. Nah, Goto itu penjahatannya parah. Lebih parah ini daripada penjatahan Goto guys. Goto itu batas atas tuh nggak 100% loh. Saya ingat banget, batas atas Goto tuh nggak 100%, nggak ada. Pengalaman saya guys, sepengalaman saya itu kayaknya sih, maaf nih kalau saya lupa, itu nggak ada yang jatah sampai 100%. Nggak ada. Yang paling gede itu adalah saham dari brand. Brand tuh jatahnya gede, tapi cuman 96 atau ya di bawah 100% lah pokoknya. Nggak nyampe 100% sih brand aja. Dan ini, jadi artinya gini guys, kalau teman-teman pesan 10 miliar MDIY, dapatnya 10 miliar loh. Kalau teman-teman pesen 20 miliar, dapatnya 20 miliar. Itu artinya 100%. Mungkin teman-teman yang IPO hunter baru-baru gitu ngira ya. IPO hunter baru-baru tuh ngira bahwa saham IPO itu selalu dapat sedikit. Enggak. Nah, ini jadi pelajaran nih bagi teman-teman nih. Beli IPO itu enggak harus kita setiap IPO tuh dibeli. Ya, kita harus analisa dulu ya, kita harus istilahnya itu bener-bener yakin gitu ya. Nah, nanti ya ini buat pengalaman lah teman-teman. Kalau misalnya besok dikasih profit gitu ya waktu IPO ya syukurin gitu ya, langsung jual gitu.
Tapi kalau dikasih merah ya atau ARB mungkin ya teman-teman buat pelajaran lah. Jadi nggak semua IPO itu layak dibeli kayak gitu guys ya. Kita harus sortir juga. Walaupun kita sebagai IPO hunter kayak gitu guys. Kalau kayak gini nih berat. Kenapa ya? Karena apa namanya? Ya gimana? Orang yang pesan 10M dapat 10M. Kalau misalnya nyampe ARB gitu ya, ya kan ruginya banyak. Jadi saya kira ya mungkin di hari pas IPO besok ya ini pada rebutan buat jual. Kayak gitu guys ya. Untuk si IPO MDIY. Dan ya kita sebagai yang nggak ikut bersyukur. Karena kenapa? Karena kemungkinan besar kita akan dapat harga bawah nanti. Kayak gitu guys ya, itu untuk IPO MDIY. Nah, kita akan bahas guys ya, berapa kira-kira jatah retail IPO MDIY ini. Ya, kita lihat di prospektusnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya di MDIY, kita lihat di sini teman-teman. Kita buka prospektusnya. Ya, kita cari di sini. Nah ya, nah ini guys ya, ini penjatahan. Nah kita lihat di sini ya, IPO MDIY itu kan di atas 1T, kan dia 3,7T ya kisaran itu. Nah berarti guys ya, jatah buat retail ya, karena ini nggak oversubscribe sepertinya ya, tidak gitu ya. Berarti di sini guys ya, nah penyesuaian satu nih, ini ya, nah ini minimal segini. Berarti jatahnya itu ya mungkin kalau nggak 5% ya 7,5. Jadi ke retailnya itu berapa? Kita hitung ya. Teman-teman, kita hitung dulu. Berarti 7 ini kisaran segini lah ya. Ini nilai emisinya, guys. Nah, dikurangin 95%. Sama dengan nah, ke retailnya, guys. Itu padahal itu cuman ya sekitaran 187 sampai mungkin 200 miliar doang sebenarnya retailnya. Yang lain dibeli siapa, Bang? Yang lain diambil UE. Ya, yang lain diambil UE. Jadi UE itu apa namanya? Karena ini guys ya. Yang allotment ya, polling allotment. Kan kita kan sebagai retail kan dapatnya polling nih, guys. Nah, itu cuma 5% atau 7,5. Saya nggak tahu ini penyesuaian yang mana gitu ya. Penyesuaian 1, 2 atau 3. Kalau kita lihat ya mungkin apakah ini oversubscribe gitu ya. Kalau oversubscribe-nya sampai lebih dari 25 kali, berarti jatah retailnya segini. Kayak gitu guys ya. Ya mungkin sebenarnya sih ke retailnya nggak terlalu banyak ya, cuman 200 miliar atau sampai 300 miliar lah. Kalau misalnya sampai ke 12,5% gitu ya. Cuman kok bisa sampai apa namanya penjatahan 100% gitu. Apakah sangat nggak laku gitu IPO ini teman-teman? Loh bang, antriannya kan sampai 50.000. Ya mungkin aja kan kita beli satu lot kan dapat satu antrian. Mungkin kebanyakan retail pada apa namanya cuman tes slot doang. Nah ramenya sampai 50.000 antrian tuh saya kira cuman tes slot doang. Pesan slot gitu. Orang-orang pada takut maybe atau mungkin nggak yakin gitu ya. Mereka cuman pesan slot ya. Tetap aja kan dapat antrian kan walaupun pesan slot kayak gitu guys. Itu mungkin ya masalahnya guys ya. Dan kan UE-nya dapat banyak nih. Ya kan ke retail misalnya cuma 200 atau 300 miliar kan masih sisa banyak tuh. Nah, itu diserap UE. Nah, UE itu ada dua pilihan ya. UE itu ada dua pilihan. Yang pertama dia beli sendiri atau dia itu nyari investor strategis. Nah, dia UE itu kan penyalur ya, penyalur saham gitu ya. Nah, tugas yang pertama UE itu kan menyalurkan biar saham IPO-nya tuh laku. Nah, ya untuk retail udah dikasih jatah nih segini lewat polling itu, ya kan kita lewat pesan kita lewat EIPO gitu. Nah, sisanya itu UE itu nyari investor-investor nih. Siapa nih yang mau beli nih saham MDIY nih yang dikasih ke kita gitu. Kasih ke UE-nya gitu. Kalau ada ya dijual ke situ. Nah, kalau si UE-nya ini mampu ya untuk menyalurkan sahamnya dengan harga IPO gitu ya ke para investor yang mau nampung saham MDIY ini bagus. Nah, yang jadi masalah adalah kalau nggak ada yang beli juga, yang 3T lebih itu, kalau nggak ada yang beli, berarti UE-nya terpaksa beli. Kayak gitu maksudnya. Nah, kalau UE-nya terpaksa beli, namanya underwater itu kan sekuritas ya. Sekuritas itu kan duitnya diputer, guys. Nanti ada IPO lagi ke depannya. Jadi, mau nggak mau mereka akan buru-buru jual dengan kondisi rugi. Nah, itulah yang jadi masalah. Tapi kan kita nggak tahu nih, sisa dari retail yang cuma 7,5 atau 12% ini diambil retail, sisanya itu
dipegang UE atau udah disalurkan ke investor strategis yang dia mau nge-hold sahamnya. Nah, semoga aja ada yang mau nge-hold. Kalau emang ada yang mau nge-hold, berarti harusnya mungkin teman-teman masih ada kemungkinan profit. Tapi kalau enggak ya mungkin akan turun, guys. Kayak gitu, guys, untuk si tipe MDIY. Tapi kalau kita lihat dari penjatahan ya harusnya sih merah kayak gitu, guys ya. Mau gimana lagi? Saya ngomong jujur aja gitu, guys ya. Tapi kalau misalnya masih dikasih cuan besok ya bersyukur kayak gitu, guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.